Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi ya, bahwa politik dan hukum itu sangat erat kaitannya satu dengan yang lainnya. Jadi artinya hukum itu tidak bisa berdiri sendiri, atau bahkan politik pun itu juga tidak. Yang paling bertanggung jawab dari kekisruhan politik kita hari ini adalah partai politik, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast kewarganegaraan 2 Hima PKN Visip UNY tahun 2025. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan bagi mahasiswa Departemen PKN, yaitu dinamika praktik politik dan hukum di Indonesia. Tema ini diangkat dari kajian mendalam mahasiswa kita yang mengupas berbagai persoalan yang muncul dalam hubungan politik dan hukum di Indonesia, serta bagaimana masyarakat dan mahasiswa dapat berperan aktif dalam menjaga demokrasi dan penegakan hukum yang adil. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yosef Teguh Lavito yang akan menemani dalam beberapa waktu ke depan. Dan tentu kami akan bersama dengan salah satu narasumber yang hebat dan spesial, yaitu Bapak Ahmad Fawaidi, SIP MIP. Selamat sore Bapak. Sore. Beliau merupakan dosen muda dari Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Yogyakarta. Tentu beliau akan memberikan pandangan serta pencerahan terkait dinamika politik dan hukum, serta beberapa tantangan yang akan dihadapi dalam praktik di lapangan. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita dapat memulai podcast pada sore hari ini. Kami harapkan dalam diskusi kali ini dapat menambah wawasan dan mengajak kita semua untuk menjadi warga negara yang peka dan aktif dalam menghadapi isu-isu politik dan hukum demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan bersama. Mungkin untuk mengawali podcast hari ini, saya ingin bertanya kepada Pak Afdi terkait tema yang dibawakan pada sore hari ini, yaitu dinamika praktik politik dan hukum di Indonesia. Mungkin sebagai dosen ya Pak, apakah Bapak bisa menjelaskan sedikit secara umum terkait dinamika praktik politik dan hukum di Indonesia? Ya, terima kasih Yosef dan teman-teman Sobat Civic sekalian atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Sedikit spoiler dulu ya teman-teman, ini merupakan podcast pertama saya. Podcast pertama saya karena sebelumnya belum pernah terlibat dalam podcast apapun, dan ini tentunya menjadi satu kehormatan bagi saya pribadi bisa diundang oleh teman-teman Hima PKNH, Departemen Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, spesifik terkait dengan tema podcast kita pada sore hari ini, dinamika politik dan hukum yang ada di Indonesia. Saya kira tema besar ini selalu menarik ya teman-teman semuanya untuk terus dibahas dan diperbincangkan. Karena bagaimanapun politik dan hukum adalah dua momentum, adalah dua peristiwa kalau misalnya dalam konteks politik kita hari ini yang sangat erat kaitannya satu dengan yang lainnya. Nah, menariknya adalah fenomena politik dan hukum itu bisa kita jumpai dari waktu ke waktu teman-teman semuanya. Jadi bukan hanya baru-baru ini kita melihat fenomena politik dan hukum atau dinamikanya seperti apa dan seterusnya, tapi dari rezim ke rezim, dari periode ke periode, dari tahun ke tahun akan selalu ada dinamika politik dan hukum itu sendiri. Makanya kemudian menjadi penting kita untuk terus membahas dinamika itu sebagaimana mestinya. Bagaimana kemudian dinamika politik kita hari ini kita dilihatkan dengan berbagai orkestrasi yang muncul di tataran elit kita, dan bagaimana kemudian hukum itu hadir di tengah-tengah persoalan-persoalan politik yang sedang kita hadapi. Nah, saya rasa untuk tema besar ini menjadi menarik ya teman-teman semuanya, Sobat Civic sekalian, untuk terus kita bahas dan perbincangkan. Karena bagaimanapun setiap sendi kehidupan kita, setiap kegiatan yang kita jalani, khususnya kalau dalam perspektif mahasiswa ya,
itu selalu menarik untuk membahas dinamika politik dan hukum, karena dua hal itu menjadi sangat dekat teman-teman semuanya kepada diri kita. Bagaimana kemudian harga-harga bahan pokok yang kita beli setiap hari, baju, pakaian, dan seterusnya, yang melekat erat pada diri kita itu erat kaitannya dengan dinamika politik itu sendiri. Bagaimana kebijakan itu diambil, bagaimana undang-undang distribusi, soal perdagangan, harga, dan seterusnya itu diatur dalam undang-undang, dalam konteks hukum, itu sangat dekat dengan kita. Jadi saya rasa tema ini menjadi menarik ya Yosef ya, dan teman-teman semuanya untuk terus dibahas. Oke, mungkin sudah dijelaskan oleh Bapak Afaidi terkait tema kita pada hari ini secara general atau secara umum. Mungkin bisa kita rincikan lagi dalam topik pembahasan di podcast sore hari ini. Mungkin masuk ke pertanyaan yang pertama, Pak Abdi, terkait menurut Bapak sebagai dosen ilmu politik, pandangan tentang hubungan antara politik dan penegakan hukum di Indonesia saat ini seperti apa Pak? Atau mungkin dalam pelaksanaannya ada yang bisa dijelaskan dari sudut pandang sebagai dosen ilmu politik? Oke, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi ya, bahwa politik dan hukum itu sangat erat kaitannya satu dengan yang lainnya. Jadi artinya hukum itu tidak bisa berdiri sendiri, atau bahkan politik pun itu juga tidak bisa berdiri sendiri teman-teman. Jadi dua bidang ilmu itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya, termasuk pola hubungan yang bisa dikatakan sangat rumit ya, karena ada beberapa kebijakan politik itu juga dipengaruhi oleh undang-undang atau hukum yang sedang berlaku, atau keputusan hukum juga ada yang dipengaruhi oleh kebijakan politik tertentu. Nah, dua bidang ilmu ini sebenarnya kaitannya seperti apa sih di dalam konteks percaturan politik Indonesia hari ini? Pada dasarnya ya, di Indonesia itu keterkaitan antara politik dan hukum seperti yang saya jelaskan di awal itu sudah berlangsung sejak kita, bahkan sebelum merdeka ya, hubungan antara politik dan hukum itu. Nah, setelah merdeka pun di Orde Lama, terus Orde Baru, bahkan sampai ke era reformasi, pola hubungan antara politik dan hukum itu selalu menjadi hal yang menarik ya untuk terus diperbincangkan. Bahkan di beberapa kasus hari ini kita menyaksikan bahwa beberapa kasus hukum itu erat kaitannya dengan beberapa dinilai bahwa ada intervensi politik dari kasus-kasus hukum tersebut. Dan beberapa keputusan politik juga bisa dinilai sebagai ada pengaruh hukum di dalamnya. Jadi kalau misalnya pertanyaannya adalah kaitannya antara hukum dan politik, itu tentu saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Saya ambil contoh kemudian ya, bagaimana hukum dan politik ini berkaitan, sebelum nanti kita masuk ke pembahasan inti ya terkait dengan isu-isu terkini yang sedang ramai diperbincangkan ya teman-teman dan sobat-sobat Civic sekalian. Nah, misalnya kebijakan politik yang erat kaitannya dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku di Indonesia, yaitu terkait dengan ketenaga kerjaan misalnya. Nah, bagaimana kemudian undang-undang yang mengatur tentang ketenaga kerjaan itu harus disesuaikan dengan kebijakan politik yang harus bisa mengakomodir kepentingan masyarakat di Indonesia. Kita tahu bahwa janji politik pejabat kita hari ini, saya mungkin ini ya tidak menyebutkan namanya ya, bahwa menjanjikan lapangan pekerjaan sekitar berapa? 19 juta lapangan pekerjaan teman-teman semuanya dan sobat Civic sekalian. Tapi hari ini kita menyaksikan bahwa generasi kita yang tumbuh hari ini, yang bahkan baru lulus dari perguruan tinggi, itu mayoritas atau sebagian besar masih terkatung-katung untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak. Karena pada dasarnya di dalam ketatanegaraan kita, akses untuk menyediakan lapangan pekerjaan itu adalah kewajiban negara teman-teman semuanya, sobat Civic semuanya. Lapangan pekerjaan itu adalah negara wajib menyediakan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Tapi kan faktanya hari ini teman-teman kita yang baru lulus dari perguruan tinggi atau mungkin usianya yang sudah mendekati, kita tahu bahwa
batas usia pekerjaan itu kan banyak perusahaan yang ini ya memasang batas usia pekerjaan ya, misalnya maksimal 35 tahun gitu, atau bahkan ada yang lebih rendah 29, 30, 32 gitu dan seterusnya. Nah, dalam regulasi hukum yang saya sebutkan tadi, kenapa hukum dan politik itu saling berkaitan? Nah, dalam konteks regulasi hukum atau undang-undang terkait dengan ketenaga kerjaan kita itu harus diatur sebaik mungkin, teman-teman semuanya. Jangan sampai nanti ada batasan, misalnya ya dalam satu kasus ada batasan usia pekerjaan gitu ya. Kalau bisa batasan usia pekerjaan ini misalnya dihapus saja, jadi setiap orang usia berapapun yang penting dia masih mampu bekerja produktif itu bisa mengakses lapangan pekerjaan yang disediakan oleh negara atau dalam hal ini oleh pemerintah. Cuman kan hari ini pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah lapangan pekerjaannya itu ada? Tentu kita bisa perdebatkan soal itu ya, karena memang hari ini kita masih menyaksikan orang-orang itu masih ya rada susah ya untuk mendapat pekerjaan ya. Bagaimana kemudian kalau dalam konteks pendidikan kewarganegaraan ya, setelah lulus itu kan distribusinya harus ke sekolah-sekolah gitu ya, ke sekolah-sekolah untuk menjadi guru pendidikan kewarganegaraan, atau di luar konteks itu bisa masuk ke perusahaan apa yang menyediakan lapangan pekerjaan. Cuman rentetan persoalannya itu sangat menarik ya. Kalau misalnya kita bicara lapangan pekerjaan untuk guru, itu pun gajinya kan menjadi ini ya. Kemarin kan sempat viral bahwa gaji anggota DPR RI kita itu 100 juta sebulan gitu. Bahkan tunjangan rumahnya pun itu 50 juta dalam sebulan. Jadi menurut laporan BBC Indonesia, portal berita BBC Indonesia, itu rinciannya itu hampir sekitar, ya bukan hampir ya, sepertinya sampai sekitar 100 juta dalam sebulan. Nah, ini saya kira bagaimana fenomena yang demikian menggambarkan bahwa relasi politik dan hukum itu selalu erat kaitannya ya teman-teman dan sobat civic sekalian. Bagaimana politik itu harus bisa mengeluarkan satu kebijakan yang bisa setidaknya menyediakan lapangan pekerjaan terhadap seluruh masyarakatnya, dan payung hukumnya adalah bagaimana aturan itu kemudian bisa pro terhadap masyarakat yang hendak mencari lapangan pekerjaan. Kira-kira begitu kalau misalnya kaitannya antara hukum dan politik dan contoh kasusnya, Yosef. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Afdi terkait hubungan antara politik dan penegakan hukum di Indonesia saat ini ya. Jadi untuk terkait hubungan politik dan penegakan hukum, salah satu contohnya yaitu terkait ketenagakerjaan dan juga mungkin selalu tidak dapat dipisahkan antara politik dan juga hukum tentunya di Indonesia dari masa ke masa. Oke, mungkin masuk ke pertanyaan kedua, yaitu terkait dalam konteks good governance, bagaimana peran transparansi, akuntabilitas, dan juga partisipasi publik dapat dioptimalkan agar hukum di Indonesia dapat lebih bersih dan juga bebas dari intervensi kepentingan politik dan juga korupsi. Oke, soal akuntabilitas ya Yosef ya, saya kira ini menarik ya, akuntabilitas, transparansi dan seterusnya dalam konsep good governance itu ya, karena memang saya melihat tata kelola kelembagaan kita itu dalam konteks politik dan hukum belum sepenuhnya dikatakan ideal atau belum sepenuhnya bisa dikatakan sempurna ya teman-teman semuanya dan sobat civic sekalian ya. Nah, pada dasarnya kalau misalnya kita melihat dalam konteks transparansi, akuntabilitas dan seterusnya yang menyangkut soal good governance dalam tataran pemerintahan kita, saya kemudian melihat satu antitesis yang mengatakan bahwa pentingnya pengelolaan pemerintahan dalam konteks politik ya, termasuk transparansi, akuntabilitas, itu bisa menjamin jalannya pemerintahan yang bersih dan mengedepankan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat teman-teman semuanya atau sobat civic sekalian. Nah, saya kira dengan pemerintahan atau kebijakan-kebijakan politik yang transparan atau kebijakan-kebijakan politik yang akuntabilitasnya itu baik, itu bisa dipertanggungjawabkan di tengah-tengah masyarakat, karena
masyarakat itu bisa melihat langsung dengan gamblang bagaimana kebijakan ini dibuat, bagaimana kemudian kebijakan ini direalisasikan ke tengah-tengah masyarakat. Kalau dalam konteks kebijakan publik mungkin itu kan dalam konteks kebijakan publik, misalnya satu kebijakan akan diambil, itu harus ada perencanaan dulu yang pertama, terus berikutnya yang kedua ada realisasi, dan yang ketiga adalah yang terakhir ada evaluasi. Jadi apapun kebijakannya yang akan diambil oleh pemerintah kita, setidaknya harus melalui 3 tahapan itu teman-teman semuanya. Yang pertama adalah perencanaan dulu. Jadi konsep perencanaan kebijakannya itu harus jelas ya teman-teman semuanya. Jangan sampai perencanaan itu hanya direncanakan di balik meja para elit semata ya teman-teman. Jadi suatu kebijakan itu harus dilempar dulu ke publik. Apakah kita akan menggunakan kebijakan ini, dan harus dipastikan satu kebijakan itu tidak memberatkan terhadap masyarakat. Misalnya saya kasih contoh ya, isu yang mungkin dinamika politik aktual hari ini ya, kasus Pati teman-teman, Kabupaten Pati. Bagaimana kemudian kebijakan itu diambil untuk menaikkan PBB ya, PBB sekitar 250% ya kalau nggak salah ya. Itu menjadi titik awal perlawanan masyarakat Pati terhadap bupatinya sendiri. Nah, itu adalah salah satu contoh kasus bagaimana suatu kebijakan itu tidak melalui proses perencanaan yang matang teman-teman semuanya. Nah, selama ini kan kebijakan kita itu sering diambil dari level pimpinan ke pusat kan. Jadi apa yang diperintahkan pusat atau apa yang mau di level pimpinan atau daerah itu dikonsultasikan ke pusat. Jarang sekali kita menyaksikan bahwa kebijakan itu dari level kepala daerah ditanyakan ke level masyarakat bawah. Karena tiba-tiba kalau dalam konteks masyarakat ya teman-teman, kita kadang menyaksikan satu kebijakan tiba-tiba sudah final, tiba-tiba sudah dilaksanakan. Masyarakat tidak dilibatkan dalam perencanaan atau pembicaraan program atau kebijakan yang akan dilaksanakan. Ini menurut saya harus menjadi evaluasi bersama ya, bahwa kasus di Pati ini harus menjadi pelajaran kita bersama, khususnya kepala daerah, bagaimana transparansi yang disinggung tadi, transparansi, akuntabilitas khususnya dalam konsep perencanaan itu harus dilempar ke publik. Bagaimanapun publik itu adalah, atau masyarakat itu adalah bagian dari hal terpenting sebelum kebijakan itu dilakukan gitu. Terus berikutnya soal setelah perencanaan ada implementasi. Implementasinya juga harus baik ya teman-teman semuanya, karena tidak mungkin suatu kebijakan itu dilakukan tanpa melalui proses implementasi yang baik. Biasanya ketika proses implementasinya itu tidak berjalan dengan baik, itu akan ada bentuk protes oleh masyarakat. Soalnya gini ya, dalam kacamata politik itu masyarakat kita sudah lelah sebenarnya ya teman-teman ya, melihat fenomena politik, perilaku pejabat dan seterusnya. Mereka sudah lelah ya. Dalam ini, saya sering menyampaikan di kelas kepemiluan itu ada satu teori bunyinya begini ya teman-teman semuanya. Demokrasi last line of defense. Jadi ada teori bunyinya demokrasi last line of defense. Jadi garis pertahanan demokrasi itu adalah garis terakhir pertahanan gitu ya. Nah, bunyi dari teori ini adalah gini ya teman-teman sobat civic semuanya. Jadi rakyat, masyarakat itu merasa hak politiknya itu sudah banyak diambil oleh elit. Jadi dia merasa hak politiknya itu sudah banyak diambil oleh elit. Misalnya apa yang banyak diambil? Misalnya ya, kalau dalam konsep tata demokrasi kita, misalnya hak berpendapat. Itu kan hak berpendapat kan banyak protes bahwa hak berpendapat hari ini sudah banyak dibatasi dan seterusnya. Punya pendapat A atau B tiba-tiba dikriminalisasi dan seterusnya. Kalau hak lain, hak untuk mendapat lapangan pekerjaan, hak untuk hidup lebih layak dan seterusnya, itu sudah banyak diambil teman-teman oleh elit ya. Cuman ada satu-satunya hak yang tersisa dalam diri masyarakat itu. Nah, satu-satunya hak yang tersisa itu tergantung perspektif nanti. Kalau dalam konteks Pati berarti
satu-satunya hak yang tersisa tuh mungkin harga diri ya, atau tidak dilibatkan dalam apa. Jadi ketika satu-satunya hak itu masih diambil juga oleh elit, maka publik itu akan sangat sensitif teman-teman terhadap satu kebijakan. Makanya tidak heran kemudian ketika ada satu kebijakan yang dianggap nyeleneh atau salah menurut perspektif publik, itu akan diprotes besar-besaran teman-teman. Karena itu bisa dianalisis pakai teori demokrasi last line of defense itu. Kira-kira begitu ya, menyangkut soal akuntabilitas, transparansi dan seterusnya dan seterusnya. Ya, sudah dijelaskan terkait konteks good governance, salah satunya yaitu transparansi, akuntabilitas dan lain-lain, Mas. Jadi mungkin untuk penekanan di negara kita harus melalui proses perencanaan yang matang, lalu dilanjutkan juga proses implementasi yang berpihak kepada rakyat atau pro rakyat, dilanjutkan di akhir ada proses evaluasi. Betul. Oke, mungkin sudah sangat jelas terkait konteks good governance. Mungkin bisa dilanjutkan terkait mungkin apa yang menyebabkan politik di Indonesia saat ini mungkin kerap kali oleh masyarakat dianggap kotor, dan juga stigma yang ada di masyarakat itu tentang politik sangat buruk. Ya. Oke, ini menarik juga ya, karena pembahasan soal politik kotor itu sudah dibahas di mana-mana, dan dari tahun ke tahun memang persepsi masyarakat akan politik itu bisa dikatakan selalu demikian ya, Sobat Civic semuanya. Pertama mungkin saya akan berangkat dari satu fenomena yang dianggap biasa ya di tengah-tengah masyarakat. Kenapa kemudian ini mungkin nanti menjadi awal untuk bisa memetakan kenapa kemudian politik itu dianggap kotor dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Ini mungkin sudah menjadi rahasia umum ya teman-teman semuanya, bahwa pejabat kita sebelum terpilih itu menggunakan politik transaksional teman-teman. Jadi jual beli suara mereka sebelum terpilih itu sering terjadi dan sering kita jumpai ya teman-teman semuanya. Nah, politik uang dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tapi ada satu teori dalam ilmu politik itu namanya klientelisme, Mas Yosef dan teman-teman semuanya. Klientelisme. Nah, klientelisme ini adalah hubungan timbal balik antara calon dan pemilih itu sendiri. Jadi misalnya calon memberikan uang terhadap pemilih, terus pemilih memberikan suaranya terhadap calon yang memberikan uang. Itu disebut dalam ilmu politik disebut klientelisme itu tadi ya. Nah, jadi ketika pejabat dalam hal ini yang menjadi yang menjadi pelaku politik itu sendiri dari awal sudah menggunakan cara-cara yang demikian untuk mendapatkan jabatan, makanya kemudian persepsi masyarakat itu politik itu dianggap kotor. Tapi bukan hanya di situ saja ya teman-teman semuanya ya. Ada satu lagi yang menurut saya fenomena yang membuat masyarakat itu menganggap politik itu kotor ya. Apa itu? Yang paling kelihatan adalah fenomena korupsi itu sendiri. Bagaimana peristiwa-peristiwa korupsi, kasus-kasus korupsi yang terjadi, bahkan gini ya, semangat era reformasi itu kan mengedepankan bahwa korupsi, nepotisme dan lain-lain itu bersih dari Indonesia atau setidaknya berkurang dari Indonesia. Tapi hari ini kita menyaksikan pasca era reformasi, korupsi itu tumbuh subur teman-teman, baik itu dari atas ke bawah dan dari pusat ke daerah. Jadi sudah sebanyak itu teman-teman kasus-kasus korupsi yang sering kita jumpai. Makanya kemudian kalau misalnya masyarakat menganggap bahwa politik itu kotor, itu bagian dari kesimpulan yang mereka tarik dari seluruh fenomena korupsi atau seluruh fenomena pejabat kita hari ini yang beberapa atau sebagian orang tersandung kasus korupsi dan seterusnya. Itu yang kedua. Yang ketiga ya menurut saya pribadi, kalau kita analisis pakai ilmu politik ya teman-teman, bagi saya para elit itu tidak punya rasa sensitif yang besar terhadap masyarakat teman-teman. Nah,
contoh yang paling aktual kemarin ya, waktu sidang tahunan MPR kalau nggak salah ya, itu kan banyak anggota DPR RI kita joget-joget teman-teman ya di gedung itu ya. Bagaimana kemudian di tengah masyarakat yang hari ini masih susah untuk mendapat lapangan pekerjaan, di tengah masyarakat yang hari ini dihantam dengan gelombang ekonomi yang tidak pro rakyat, pejabat kita malah melakukan kegiatan-kegiatan yang dalam tanda kutip kurang etis ya. Harusnya kepedulian mereka terhadap masyarakat itu yang menjadi utama ya teman-teman semuanya. Karena kalau mereka tidak punya apa ya istilahnya ya, kesadaran politik dalam untuk selalu memihak terhadap rakyat, maka persepsi masyarakat itu sendiri terhadap politik yang selalu dianggap kotor, saya kira akan terus terjadi dari waktu ke waktu. Bahkan mungkin beberapa tahun kemudian kalau misalnya budaya politik kita seperti hari ini, itu akan lebih parah ya, kalau bisa saya asumsikan ya teman-teman. Kita bicara asumsi kalau misalnya kaitannya dengan beberapa tahun ke depan. Nah makanya kemudian kalau saya sih berharap bahwa elit politik kita itu punya kepekaan yang kuat ya terhadap kehidupan yang sedang dialami masyarakat. Karena memang fenomena hari ini itu agak berat ya teman-teman semuanya ya, bahwa seperti yang saya singgung tadi, lapangan pekerjaan susah, terus kebebasan berpendapat itu dianggap sudah sudah sangat ketat ya hari ini ya, karena kan tolak ukurnya kan indeks demokrasi kita teman-teman yang menurun. Itu bisa dilihat dari situ ya. Kalau misalnya datanya di mana ya, tinggal lihat indeks demokrasi Indonesia itu menurun dari tahun ke tahun. Nah, salah satu parameter penurunan indeks demokrasi itu bisa dilihat dari kebebasan berpendapat itu tadi ya. Ada lembaga namanya Freedom House, teman-teman semuanya. Freedom House ini adalah lembaga internasional yang sering mengukur indeks demokrasi di sejumlah negara, khususnya negara-negara berkembang ya, seperti Indonesia dan negara-negara lain yang masih berkembang. Dan di Indonesia itu hasilnya memang demokrasi kita itu dikatakan menurun. Makanya saya beranggapan untuk bisa memperbaiki persepsi masyarakat itu tadi terkait dengan politik yang kotor, setidaknya pejabat itu harus mampu tampil di depan publik ketika masyarakat itu ada di tengah situasi ketidakpastian soal hidup ya, soal kehidupan ya. Ini maksudnya kehidupan dalam konteks ketatanegaraan, lapangan kerja, terus kebebasan berpendapat dan seterusnya. Kalau misalnya pejabatnya muncul seperti kasus Pati tiba-tiba menantang masyarakatnya, jangankan 5.000 orang mau demo, 50.000 saya hadapi, tiba-tiba setelah di demo 50.000 orang dia ketakutan kan, sembunyi dilempar demonstran dan seterusnya. Jadi dimulai dari kesadaran para pejabat kita dulu ya, untuk menghapus persepsi bahwa politik itu kotor dan seterusnya. Dan satu lagi Mas Yosef, menurut saya itu dimulai dari proses demokrasi yang bersih ya. Jadi kita tidak bisa merubah persepsi masyarakat melihat politik itu kotor atau bersih dan seterusnya, tapi proses politik kita itu masih menyediakan seperti politik uang dan seterusnya ya. Nah, kalau di kelas ilmu politik saya sering menyampaikan yang paling bertanggung jawab dari kekisruhan politik kita hari ini adalah partai politik teman-teman semua. Jadi partai politik itu punya peran yang cukup sentral ya untuk mendistribusikan calon-calon atau kepala daerah yang bersih. Jadi prosesnya dari mana? Jadi perekrutan anggota partai politiknya itu harus difilter dengan baik teman-teman. Jangan cuma karena orang ini berlatar belakang pengusaha, terus dia punya modal politik yang kuat, tiba-tiba direkrut ke partai politik. Tidak demikian ya. Jadi harus benar-benar difilter dengan baik. Jadi orang-orang yang penuh dengan integritas gitu bisa direkrut untuk menjadi anggota partai yang baik. Karena dengan begitu muaranya itu adalah proses demokrasi kita itu jauh lebih bersih. Kalau misalnya orang-orang yang penuh integritas itu masuk ke partai politik atau setidaknya dicalonkan oleh partai
dan mereka ini penuh dengan integritas gitu. Jadi bukan hanya karena punya uang bisa nyalon dan sebagainya. Jadi pemahaman akan politik itu susah untuk diperbaiki ya di tengah-tengah masyarakat kalau fenomenanya masih seperti ini. Kira-kira begitu, Mas Yosef. Yang menjadi highlight dari penjelasan mengapa politik di Indonesia masih kerap kali ya dianggap kotor oleh masyarakat itu karena dari pejabat publiknya yang masih banyak melakukan praktik money politik dan juga mungkin yang menjadi sorotan juga dari masa ke masa itu tentang korupsi ya. Indonesia ini yang banyak masyarakat yang beranggapan bahwa korupsi di Indonesia ini sudah stadium akhir yang sudah tidak bisa teratasi gitu. Mungkin kita harapkan semoga setelah ini pejabat publik kita bisa sadar dan memiliki rasa empati kepada masyarakat kita yang masih banyak yang belum mendapatkan lapangan pekerjaan dan juga mungkin kita bisa menjadi negara yang pro terhadap rakyat. Iya, betul. Oke, masuk ke pertanyaan selanjutnya mungkin terkait konsekuensi dari politik. Apakah politik ini dapat digunakan sebagai alat untuk menjatuhkan lawan politik? Oke, ini sebenarnya pertanyaannya rada-rada sensitif ya, Mas Yosef dan Sobat Civic semuanya ya. Apakah politik itu bisa digunakan sebagai alat untuk menjatuhkan lawan politik ya? Nah, fenomenanya kan selama ini politik itu persepsi masyarakat ya, persepsi publik terhadap politik itu memang saling jegal satu sama lain ya teman-teman semuanya ya. Nah, saling jegal satu sama lain itu kemudian bisa menimbulkan stabilitas politik teman-teman. Nah, saya beranggapan bahwa negara ini belum siap sepenuhnya mengedepankan sistem demokrasi teman-teman semuanya. Padahal di dalam sistem demokrasi, protes dari berbagai macam pihak terhadap pemerintahan itu kan hal yang wajar sebenarnya ya. Tapi kan selama ini persepsi elit kita itu kan kalau misalnya terlalu banyak protes itu dianggap mengganggu stabilitas politik. Terlalu banyak demonstrasi dianggap mengganggu stabilitas ekonomi dan seluruhnya. Bahkan kalau dalam konteks ekonomi ya mungkin kalau misalnya politik itu tidak stabil, itu harga saham bisa menurun dan seterusnya ya. Nah dari hal yang demikian kemudian saya beranggapan negara ini belum siap sepenuhnya ya untuk mengedepankan sistem demokrasi. Walaupun di berbagai kesempatan saya sering menyampaikan bahwa demokrasi itu adalah sistem yang berjalan di atas bahaya teman-teman semuanya. Karena di bawah sistem demokrasi itu berbagai macam bahaya menanti. Mulai dari tirani mayoritas, sesat pikir rakyat, politik uang, politik dinasti, bahkan kalau kata Pak Nasiwan itu oligarki katanya gitu ya. Jadi hal-hal yang demikian jadi di bawah sistem demokrasi itu berbagai macam bahaya itu menanti ya teman-teman. Mulai dari tirani mayoritas, sesat pikir rakyat, politik uang, politik dinasti, dan oligarki. Memang demokrasi itu menarik ya Mas Yosef untuk terus diperbincangkan. Karena setidaknya dia menawarkan dua nilai tawar yang paling fenomenal. Apa itu? Kebebasan dan kesetaraan. Atas nama kebebasan, suara rakyat dibeli. Atas nama kesetaraan, politik uang terjadi, dan seterusnya. Apakah itu sering dianggap sebagai, apakah politik bisa dianggap sebagai sesuatu yang sering menjegal sana sini? Nah, kalau dalam perspektif ketatanegaraan, politik kita itu pada dasarnya kan memang tujuan politik yang utama adalah kesejahteraan. Tapi pada prinsipnya kemudian yang sering terjadi itu adalah kekuasaan yang dipegang oleh elit itu sering digunakan untuk mengkriminalisasi lawan politiknya gitu. Cuman kalau lawan politiknya siapa dan siapa yang mengkriminalisasi, Mas Yosef saya belum berani sepenuhnya ya untuk langsung, karena itu kan nanti akan sangat-sangat ini ya bahaya. Kira-kira begitu Mas Yosef dan Sobat Civic semuanya. Ya, penjelasan yang sangat baik dan mendalam dari Pak Afdi. Mungkin tadi saya sempat mendapat satu kata kriminalisasi. Oh ya. Mungkin ini akan juga terkait dengan pertanyaan selanjutnya. Dalam konteks kasus Tom Lembong,
Bagaimana politik itu dapat digunakan sebagai alat untuk menjatuhkan lawan politik ya. Kita ketahui bahwa Tom Lembong mendapatkan satu vonis setelah pasca Pilpres 2024 dan kita tahu sendiri bahwa mungkin banyak statement dari publik yang menyatakan bahwa kasus ini merupakan satu bentuk politisasi. Tanggapan dari Pak Abdi seperti apa? Spesifik untuk kasus Tom Lembong, karena ini sepaket dengan Hasto, boleh ya sekalian saja ya saya komentari dua orang itu yang beberapa hari kemarin baru mendapatkan abolisi sama amnesti ya. Sebenarnya dalam perspektif politik ya, atau dalam peristiwa politik kita, ini kalau tidak salah ya, nanti teman-teman Sobat Civic bisa cek, ini abolisi dan amnesti pertama untuk kasus korupsi teman-teman semuanya. Bagaimana kemudian kemarin Pak Prabowo itu dengan penuh semangat di sidang tahunan MPR berpidato soal pemberantasan korupsi, tapi mungkin dia lupa beberapa hari sebelum dia berpidato dia baru mengeluarkan abolisi sama amnesti ya teman-teman semuanya. Abolisi untuk Pak Tom, amnesti untuk Pak Hasto. Kalau definisi abolisi amnesti sudah banyak dijelaskan ya teman-teman oleh pakar. Saya kira spesifik untuk Pak Tom Lembong, karena saya juga sempat ini ya baca apa itu, bukan putusan ya, semacam pokok perkaranya ya teman-teman. Saya kira memang karena di situ tidak ada mens rea ya. Mens rea itu apa? Usaha untuk memperkaya diri ya teman-teman. Saya kira memang seharusnya hakim untuk kasus Tom Lembong itu tidak perlu menjatuhkan vonis terhadap yang bersangkutan ya teman-teman. Karena di pokok perkaranya itu ini juga sudah dijelaskan oleh berbagai macam pihak ya, dan teman-teman masyarakat sipil juga sudah banyak berkomentar soal itu, bahwa tidak ditemukan upaya untuk memperkaya diri dan seterusnya. Harusnya hakim tidak menjatuhkan vonis terhadap yang bersangkutan. Tapi kan putusan hakim itu tetap harus dihormati ya teman-teman semuanya. Dan gitu kemudian yang di akhirnya kemudian abolisi itu keluar untuk membebaskan itu ya Pak Tom Lembong dan seterusnya. Tapi kalau dalam konteks kacamata politik teman-teman semuanya, saya melihat abolisi yang diberikan kepada Pak Tom Lembong ini itu digunakan sebagai bumper teman-teman. Bumper itu apa ya? Bumper mobil itu ya. Bumper karena elit kita, pejabat kita hari ini atau penguasa hari ini itu sudah memberikan amnesti terhadap Pak Hasto. Jadi kalau misalnya pemerintah atau presiden itu cuma memberikan amnesti terhadap Pak Hasto, itu akan sangat berbahaya untuk konstelasi publik itu sendiri ya teman-teman semuanya. Pasti publik itu akan bertanya-tanya ya, kenapa kok amnesti cuma diberikan ke Pak Hasto, Pak Tom Lembong nggak diberikan. Makanya saya melihat kemudian abolisi yang diterima oleh Pak Tom Lembong ini sebagai bumper teman-teman semuanya atas amnesti yang diberikan kepada Pak Hasto. Jadi daripada manajemen konfliknya kemudian itu susah dan sulit dikendalikan, ya sudah akhirnya diberikan keduanya ya, walaupun kalimatnya ya bahasanya berbeda ya, yang satu amnesti, yang satu abolisi, tapi kan sebenarnya sama-sama dibebaskan kan keduanya itu. Cuman kalau untuk kasus korupsi, kalau saya pribadi masih ini ya sedikit berberat hati, karena ini pertama kali kita memberikan amnesti atau abolisi terhadap untuk kasus korupsi ya. Kalau kita ingat waktu masa Pak Jokowi dulu pernah ada amnesti juga untuk Baik Nuril di Lombok, itu kasus ini ya, undang-undang ITE gitu. Poin detail kasusnya saya lupa, tapi kemudian Pak Jokowi itu memberikan amnesti. Nah, di rezim ini kemudian rezim pertama yang mungkin pertama yang memberikan amnesti sama abolisi untuk kasus korupsi. Kira-kira itu Mas Yos. Terkait abolisi ini berarti merupakan satu fenomena pertama di Indonesia ya, yang diberikan oleh rezim pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terhadap terpidana korupsi gitu. Nah, betul. Jadi satu sejarah bagi negara kita membebaskan
dua tokoh yang terjerat kasus korupsi. Gitu. Untuk menutup podcast kita pada sore hari ini, mungkin pertanyaan terakhir dari kami, yaitu bagaimana strategi gerakan mahasiswa untuk dapat menyuarakan kritik terhadap suatu kebijakan pemerintah agar dapat terdengar sampai pusat dan juga berpengaruh, berimpact pada hasil yang nyata. Oke, ini menarik ya, apalagi konteksnya terkait dengan teman-teman gerakan mahasiswa sendiri ya. Karena saya percaya sampai hari ini itu gerakan mahasiswa itu bisa menjadi kekuatan tersendiri teman-teman untuk bisa mempengaruhi keputusan-keputusan politik yang ada di Indonesia. Bagaimana kemudian gerakan mahasiswa itu walaupun sebenarnya sudah banyak kritik ya terhadap gerakan mahasiswa, dipandang ditunggangi dan seterusnya, tapi saya selalu percaya bahwa teman-teman mahasiswa akan selalu punya gerakan tersendiri, punya kesadaran politik tersendiri untuk bisa hadir di tengah-tengah kekacauan politik. Saya menyebutnya kekacauan politik ya. Jadi gitu, di tengah-tengah kerumitan politik kita hari ini ya. Nah, bagaimana kemudian agar gerakan itu bisa didengar oleh elit atau setidaknya ya mungkin pimpinan level daerah, tingkat paling bawah, terus atas, terus bahkan ke level paling tinggi ya teman-teman ya. Nah, saya selalu berpandangan begini ya teman-teman, gerakan itu akan efektif ketika dilakukan atas dasar yang kuat, itu dulu ya. Jadi harus ada dasar dari gerakan itu. Bagaimana kemudian untuk bisa mendapatkan dasar gerakan itu? Akhirnya kalian harus melakukan kajian-kajian terlebih dahulu untuk kasus-kasus tertentu yang akan dilakukan atau diinterpretasikan dalam bentuk gerakan. Jadi harus ada kajian dulu teman-teman semuanya. Selama ini kan kalau kita berkaca soal Indonesia darurat, Indonesia gelap, fenomena gerakan-gerakan yang muncul belakangan ini beberapa tahun terakhir, itu kan ditemukan bahwa beberapa demonstran itu kan tidak paham terkait dengan apa yang mereka suarakan gitu ya, cuman ikut-ikutan dan seterusnya. Nah, jadi dalam konteks gerakan, hal yang demikian harus bisa diminimalisir teman-teman semuanya. Jadi kalian harus berangkat dari sebuah kajian yang mendalam dan komprehensif untuk kemudian diturunkan dalam bentuk gerakan. Terus berikutnya selain kajian, saya beranggapan bahwa harus selalu ada ini ya, tingkat solidaritas yang kuat ya teman-teman di kalangan teman-teman mahasiswa itu. Jangan sampai kampus A, kampus B, kampus C itu berlomba-lomba untuk menjadi yang paling depan gitu. Jadi semangatnya itu harus dilakukan secara bersama-sama ya teman-teman. Dengan solidaritas kebersamaan itu kemudian gerakan itu saya rasa akan lebih efektif dilakukan. Walaupun sebenarnya banyak parameter ya Mas Yosef dan teman-teman semuanya agar bisa gerakan itu lebih efektif. Tapi menurut saya pribadi berpandangan dua itu ya. Kalian harus berangkat dari kajian yang kuat dulu, dan setelah itu solidaritas kalian itu harus dijaga agar bisa gerakan itu efektif dan bisa didengar oleh para pemangku kebijakan kita. Kira-kira begitu, Mas Yosef dan teman-teman semuanya. Ya, luar biasa sekali tentu dari penjelasan dengan beberapa hal yang telah kita bahas pada podcast Kewarganegaraan 2 sore kali ini. Ternyata kita mengetahui bahwa begitu penting ya peran politik dan hukum di Indonesia, khususnya saat ini dalam pelaksanaan di Indonesia. Lalu mungkin izinkan saya, Pak Abdi, untuk membacakan kesimpulan singkat terkait apa yang telah kita bahas pada kesempatan sore kali ini. Poin pertama yaitu hubungan antara politik dan penegakan hukum di Indonesia selalu memiliki keterkaitan dan tidak dapat terpisahkan. Lalu poin kedua terkait transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik harus berdasarkan perencanaan, implementasi dan juga evaluasi. Lalu poin selanjutnya yaitu banyak yang beranggapan terkait politik di Indonesia itu kotor karena pejabat publik yang melakukan tindak money politik dan juga kasus korupsi yang marak terjadi di Indonesia. Poin selanjutnya yaitu konsekuensi politik untuk menjatuhkan lawan politik kerap kali dilakukan dan menjadi hal yang lumrah dilakukan di Indonesia. Namun hal ini tentunya harus menjadi sorotan dan juga tidak harus dilakukan secara terus-menerus. Lalu poin selanjutnya terkait kasus Tom Lembong ini ya, sangat menarik ini.
harus memiliki keterkaitan dengan kasus Pak Hasto yang dibebaskan melalui amnesti. Tentu ini menjadi suatu tanda tanya besar oleh publik, dan juga Pemelembong ini menurut penjelasan dari Pak Afdi tadi dijadikan bumper ya Pak, dijadikan bumper oleh pemerintah agar publik tidak menilai pembebasan hanya dikhususkan untuk Pak Hasto semata begitu. Lalu juga untuk pertanyaan terakhir terkait gerakan mahasiswa, ditekankan oleh Pak Afdi terkait solidaritas yang harus dikuatkan antar universitas, dan juga ketika melakukan suatu gerakan harus berdasarkan sebuah kajian yang mendalam, bukan hanya sekedar ikut-ikutan saja atau FOMO semata dalam melakukan aksi demonstrasi. Mungkin itu untuk penjelasan singkat, kesimpulan singkat yang saya bisa sampaikan. Tibalah kita di penghujung sesi podcast Kewarganegaraan 2 pada sore hari ini. Terima kasih sekali Pak Afdi atas waktu dan telah berkenan untuk hadir membersamai kami di podcast Kewarganegaraan 2. Izinkan saya Yosef Teguh Lafito selaku moderator pada sore hari ini memohon maaf apabila ada banyak kesalahan dan kekurangan selama proses podcast Kewarganegaraan 2. Akhir kata kami pamit undur diri, sampai jumpa di podcast Kewarganegaraan selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.